Haleluya, haleluya. Senang sekali bertemu dengan saudara hari ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya hari ini, yaitu Alkitab menggambarkan dengan berbagai cara penampilan daripada setan. Setan memiliki penampilan. Banyak sekali penampilan setan digambarkan di dalam Alkitab. Mungkin nantinya beberapa ayat saya bacakan buat kita. Bukan hanya manusia juga, saudaraku dikasih tahu bagaimana tampil modis, rambutnya bagaimana dicukur dengan baik. Kalau dia seorang laki, kalau dia seorang wanita, bagaimana rambutnya supaya bergelombang, saudaraku dikasih Tuhan. Yang keriting diluruskan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bahkan cara berpakaian bagaimana supaya selalu modis, disesuaikan dari sepatu sampai kaos kaki, sampai celana sampai baju, semuanya disesuaikan, saudaraku dikasih Tuhan. Itu kenapa itu adalah penampilan. Ya, itu sangat bagus. Apalagi kita hidup di kota besar. Ya, sekarang orang tidak mau penampilannya kalau jelek, saudaraku. Kalau perlu penampilannya, sangat bagus, luar biasa. Nah, setan juga begitu. Tidak kalah setan. Setan juga luar biasa. Bagaimana dia melakukan penampilan-penampilan supaya orang tertarik kepadanya, supaya orang yang datang kepadanya, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi hari ini saya berbicara kepada kita. Saya akan apa saja penampilan setan. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, sebagai penggoda. Setan itu senang menggoda. Bagaimana orang percaya supaya jatuh? Dia menggoda. Enggak apa-apa loh, kamu melakukan ini, enggak apa-apa kok. Ya, seperti dilakukan kepada Hawa di Taman Eden. Nah, dia godalah si Hawa itu. Saya akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 3:5. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Rasul Paulus mengirim surat ini kepada yang berada di Tesalonika, jemaat yang dia layani. Jangan sampai tergoda. Karena setan itu, dengan bermacam cara supaya kita tergoda. Supaya kita menolak Yesus. Supaya kita jauh dari Yesus. Dia menggoda kita lewat apa, saudaraku? Lewat jabatan. Ya, coba kamu ikut Tuhan kan? Jabatanmu gitu-gitu aja kan? Nah, coba hanya kepala bagian aja kan? Coba kalau kamu ke sini dan ke situ, nanti kamu akan menjadi direktur utamanya. Tuhan Yesus, itu godaan setan. Coba setan berkata, coba gajimu begini, coba ya. Gimana kalau kamu korupsi? Makanya sekarang banyak tukang korupsi kan masuk penjara, ke saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa? Karena godaan setan. Ya, banyak kita lihat ya, anak-anak muda melakukan seks sebelum nikah, bapak-bapak selingkuh, ya, ibu-ibu juga. Ibu-ibu paling pintar menutup kalau dia selingkuh. Hanya setan yang tahu, saudaraku, kalau dia selingkuh. Ya, itulah godaan dari setan. Jangan sampai menggoda kita. Harus kita tutup rapat-rapat pintu masuknya itu, sehingga kita benar-benar tidak tergoda. Nah, yang kedua, saudaraku, penampilan yang kedua, apa saja penampilan setan yang kedua adalah sebagai musuh yang sangat ganas. Setan itu sebagai musuh yang sangat ganas. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba perhatikan, seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita melihat di televisi, bagaimana keganasan singa. Apapun namanya binatang yang di depannya, kalau dia lapar, dia lahap, saudara, nggak peduli apapun. Walaupun dia bayi binatang, dia makan, saudara, dikasih Tuhan. Kenapa? Namanya juga dia ganas. Nah, begitu juga setan. Begitu ganas mencari yang dapat dimangsanya. Yang dapat dimangsanya itu dia cari, ini orang yang lemah, ini orang imannya, ini orang yang tidak berdoa, ini orang yang tidak membaca firman Tuhan. Hanya dia datang ke gereja hanya kalau namanya napas, saudara. Apa napas? Napas, Pak Pendeta? Yaitu Kristen Natal dan Paskah. Ya kan? Napas itu namanya. Hanya dia datang. Apakah itu? Senang setan. Dia bilang, ini cepat, ini hancur ini.
Nah begitu juga, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, jaga hidupmu hari ini. Kalau hari ini belum membaca firman Tuhan, kalau hari ini belum merenungkan firman Tuhan, kalau hari ini tidak ada doa, kalau hari ini saudaraku hanya 2 kali dalam setahun datang ke gereja, mulai hari ini dengarkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi diincar oleh setan saya. Kenapa? Karena saya adalah anak Tuhan. Jadi mulai hari ini, jangan izinkan si ganas itu untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Bentengi rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Bentengi rumah tanggamu dengan doa. Bentengi rumah tanggamu dengan ibadah. Bentengi rumah tanggamu dengan penyembahan. Bentengi juga karirmu dengan nama Yesus, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Yang ketiga yang bisa saya sampaikan kepada kita, apa saja penampilan setan. Yang ketiga adalah sebagai penghalang. Saya akan baca firman Tuhan 1 Tesalonika 2:18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih daripada sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Coba, Rasul Paulus saja dia cegah untuk memberitakan Injil. Saudaraku, setan menghalangi kita untuk memberitakan Injil dengan bermacam cara, supaya kita tidak percaya Yesus, supaya kita bimbang kepada Yesus. Karena sekarang dengan penghalang-penghalang untuk nama Yesus, untuk memberitakan Injil banyak sekali, saudaraku. Penyesat-penyesat yang berkata bahwa Alkitab sesat, yang berkata bahwa Yesus bukan juru selamat, yang berkata dan begini-begini, masa bukan Yesus juru selamat. Baca ya, baca ya, baca ya. Marah ya? Enggak. Baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, baca di situ. Malaikat aja yang ngomong telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Coba di Bethlehem. Coba baca di situ. Malaikat aja lu bantah bahwa Yesus bukan juru selamat. Apalagi manusia, malaikat aja yang bantah. Malaikat aja lu bantah, apalagi manusia. Ya, makanya nggak perlu kita berdebat kepada mereka. Orang berkata macam-macam begini, macam-macam begitu. Itulah namanya setan, menghalangi supaya banyak orang masuk neraka, supaya banyak orang tertutup telinganya, bahkan mata rohaninya, pikirannya dibutakan dengan ilah zaman ini, supaya mereka menolak Yesus. Itu adalah penghalang, saudara dikasihi Tuhan. Itu adalah penampilan setan. Tapi saya percaya hari ini, lewat YouTube saya ini, saudara pasti akan giat kembali menyingkirkan segala penghalang-penghalang itu. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.